Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Iis Nuraina dari Guru SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Pada kesempatan ini saya ingin menampilkan IKI Desember 2022. Adapun judul IKI pada bulan Desember ini adalah peningkatan kepatuhan tata tertib atau kedisiplinan peserta didik dengan metode pembimbingan dan pembinaan pada proses penilaian akhir semester 1. Adapun deskripsi masalah yang dihadapi adalah kurangnya kedisiplinan peserta didik akibat pembelajaran daring, sehingga perlu ditingkatkan kedisiplinan dalam mematuhi tata tertib atau ikrar siswa dalam proses penilaian akhir sekolah. Penemuan beberapa siswa secara perorangan dan juga berkelompok melakukan kecurangan, yaitu mencontek dalam kegiatan PAS Desember 2022. Perlu diketahui SMA Negeri 1 Cikarang Selatan memiliki ikrar siswa yang berjumlah 11 yang biasanya diucapkan oleh siswa seluruh pada saat upacara hari Senin. Berikutnya adalah akar permasalahan. Masalah kurangnya kedisiplinan peserta didik terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran daring pada saat pandemi membuat tes ujian peserta didik biasa membuka Google dan mencari jawaban dengan beberapa aplikasi. Yang kedua, kurang percaya diri atas kemampuan sendiri. Yang ketiga, daya juang peserta didik yang rendah karena dimanjakan oleh teknologi dengan berbagai aplikasi pencari jawaban tes. Yang keempat, keinginan mendapatkan nilai bagus tanpa usaha dan kerja keras. Yang kelima, pendidikan karakter pada saat pandemi sangat kurang. Hal inilah yang menyebabkan akar permasalahan. Alternatif solusi yaitu dengan metode kolaborasi pembimbingan dan pembinaan. Ada 3 langkah, yaitu tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap ketiga. Tahap awal adalah penemuan kasus. Tahap kedua adalah identifikasi kasus. Tahap ketiga adalah pembimbingan dan pembinaan. Alternatif solusi pada tahap pertama yaitu penemuan kasus. Yang pertama, laporan dari pengawas yaitu Ibu Ervina karena melihat HP Bujang. Bujang ini adalah nama siswa ketika mau keluar tidak mau memperlihatkan bukti submit tesnya. Kemudian ada kecurigaan selesai sebelum waktunya. Diduga ini dia sebagai tumbal. Kemudian yang kedua, diidentifikasi isi HP ada grup WA bernama Uni Soviet, Warjuk, dan Kamar Neraka. Ditemukan beberapa bukti kecurangan berjamaah. Ini membuktikan beberapa pertanyaan guru di mana nilai hasil tes yang anak-anak tertentu nilainya sangat bagus, tidak seperti biasanya. Kemudian yang ketiga, dikumpulkan bukti pelanggaran dan sangat miris ada beberapa chat yang kurang baik dari bahasa anak-anak, menghina beberapa bapak ibu guru, memanggil dengan kata-kata kasar, kemudian muncul juga ditemukan beberapa video yang melanggar aturan sekolah, serta mekanisme tumbal dalam penyebaran jawaban. Jadi ada indikasi di setiap mata pelajaran ada satu siswa yang akan menjadi tumbal yang dia melihat soal, kemudian menjawabnya dan mensubmit. Maka link hasil submitnya itu akan di-share di grup WA yang Uni Soviet, Warjuk, dan Kamar Neraka. Sehingga anak-anak bisa melihat nilai di mana yang betulnya berapa, yang salahnya berapa. Jadi nanti kalau yang salah, maka mereka tidak akan menjawab yang seperti itu lagi. Sehingga menimbulkan beberapa hasil link yang di-share ini di semua pelajaran membuat anak-anak yang berada dalam grup itu memperoleh nilai yang sangat amazing, yaitu yang sangat di atas 90 semuanya rata-rata. Nah, ini adalah bukti tahap awal, di mana ini adalah beberapa anak-anak, sebenarnya tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Di sini terlihat bahwa ada link-link mana, ayo Ervina gue coy gitu. Jadi tidak menyebutkan nama guru, tidak menggunakan pakai ibu, bahkan dengan bahasa yang kurang enak, dengan bahasa kebun binatang di bawah semua dan sebagainya. Ini adalah salah satu link yang di-share, yaitu Sejarah Indonesia PAS Ganjil 2022 oleh di situ ada namanya. Saya tidak menyebutkan satu-satu. Kemudian
Ada beberapa lagi, sebenarnya saya hanya menyebutkan 3, tapi bukti sudah kami dapatkan. Kemudian kami koordinasikan dengan staf kesiswaan yang lainnya dan juga guru-guru BP dan juga para wali kelas. Setelah alternatif solusi yang kedua adalah pelaksanaan identifikasi kasus. Dari identifikasi kasus yang ditemukan dari langkah yang pertama, maka didapat 23 peserta didik yang melakukan kecurangan menyontek dalam ujian PAS. Kemudian diberi waktu untuk menjelaskan kejadian dan cara kerja sistem tumbal dan berbagi link jawaban. Kemudian yang kedua, diidentifikasi dan dikelompokkan beberapa anak yang menghina guru, anak yang membuat video undisiplin, dan kelompok anak yang hanya ikut-ikutan kemudian dibuat surat panggilan orang tua. Kemudian yang ketiga, melakukan pertemuan dengan orang tua ke-23 peserta didik dalam rangka pembimbingan dan pembinaan bersama walas, juga orang tua, guru BP, dan Wakasek bidang kesiswaan, dan sebagai pihak penyelenggara kolaborasi pembimbingan dan pembinaan kepada anak. Nah, bukti alternatif solusi dalam pelaksanaan ini adalah ke-23 anak yang sedang audiensi dengan Wakasek kesiswaan dan juga dengan guru BP, dengan wali kelas, bagaimana proses kronologis dan sebagainya. Di situ dikemukakan bagaimana proses mekanisme sistem tumbal ataupun lainnya. Kemudian alternatif yang ketiga, solusinya adalah pembimbingan dan pembinaan. Yang pertama kita lakukan adalah ke-23 peserta didik yang melakukan kecurangan atau menyontek dalam ujian PAS, kemudian dipertemukan dengan orang tua dan mengobrol bersama guru BP berkaitan kasus undisipliner. Kemudian yang kedua, dilihat catatan jurnal pribadi di BP apakah ada pelanggaran atau undisipliner bentuk lain sebelumnya untuk setiap siswa. Jika termasuk kepada yang menginisiasi, maka diberi pembimbingan lebih dan surat perjanjian. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dan membuat catatan per siswa bersama siswa, orang tua, dan wali kelas dengan controlling dari kesiswaan dengan catatan dalam masa pembinaan. Kemudian pelaksanaan tes ke-23 anak dipisahkan di aula dan pengawasannya adalah guru BP dan juga kesiswaan. Ini adalah bukti pembimbingan dan pembinaan ke-23 anak dipisahkan untuk melakukan PAS secara terpisah seperti ini. Adapun yang bergerombol itu adalah karena handphone mereka butuh dicas. Bukan hanya pengawasan saja, tetapi setelah di tengah-tengah pembelajaran kita mengobrol, berbicara dari hati ke hati bersama anak-anak ini. Alternatif yang berikutnya adalah refleksi dan RTL atau rencana tindak lanjut. Ketika kelompok dibagi kelompok membimbing guru BP, kemudian kesiswaan pun dibuat 3 kelompok pembinaan. Dilakukan pendekatan secara personal bersama dan berbicara dari hati ke hati. Kemudian pembinaan dilakukan sebagai kontrol dari hasil penanganan kasus tersebut. Pemberian proyek untuk membuat film berjudul Cerita 23 Anak Soleh. Karena kebetulan ini semuanya adalah laki-laki. Hasil pemecahan masalah. Setelah melakukan identifikasi permasalahan, pendekatan persuasif, pembimbingan, dan pembinaan bersama dalam koordinasi antara peserta didik yang melakukan undisipliner, dalam hal ini mencontoh pada saat PAS 2022 berkata kasar dan lainnya, dengan pihak orang tua siswa, wali kelas, guru BP, dan kesiswaan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan peserta didik untuk taat tata tertib dan juga meningkatkan kedisiplinan dalam proses kegiatan pembelajaran. Meminimalisasikan hal yang kurang bermanfaat seperti nongkrong di warung sepulang sekolah, semua ada dalam pantauan bersama. Kemudian diberikan kesempatan untuk nanti menjadi petugas upacara dan merancang skenario short movie yang berjudul 23 Anak. Pemecahan masalah, yaitu masalah rendahnya kedisiplinan terutama mencontoh peserta didik SMA Negeri 1 Cikarang Selatan dapat diatasi dengan kolaborasi pembimbingan dan pembinaan. Hal ini dibuktikan dengan ditandanya dengan 23 anak yang terlibat melakukan perjanjian dengan kontrol berkelanjutan secara bersama-sama untuk terus mengingatkan dan meninggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat. Kolaborasi pembimbingan dan pembinaan seluruh aspek bersama antara siswa, orang tua, wali kelas, guru BP, dan pihak kesiswaan memberikan ruang anak-anak berubah menjadi lebih disiplin.
memang tidak terlihat secara signifikan pada saat ini karena kami juga butuh waktu. Kegiatan pemecahan masalah ini insya Allah bisa meminimalisasi eh, rendahnya kedisiplinan terutama mencontek karena pantang mencontek itu adalah termasuk ikrar siswa di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Ini adalah upaya pemecahan masalah, semoga ke depannya memberikan impact yang berarti, yang bisa membuat anak-anak kita sadar bahwa mencontek itu tidak baik. Terima kasih, hatur nuhun. Saya rasa apa yang dikemukakan masih merupakan PR bagi kami, terutama saya secara pribadi, bahwa pembimbingan dan pembinaan anak-anak untuk ke arah yang lebih baik lagi itu perlu dilakukan secara kontinu, berkelanjutan, dan tidak pernah bosan. Dan ini tidak bisa terlaksana kalau tidak ada kerjasama dari pihak orang tua siswa, baik guru, baik wali kelas, dan juga seluruh pihak tim manajemen dari sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.